Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama Perompat RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang kali ini masih di edisi Rabu tanggal 26 Februari 2025 dengan Kulo C. Ilham. Kita kali ini di Sriwijaya Siang akan melanjutkan kebersamaan kita di program Loka Kita Obrolan UMKM ya. Dan pecah biasa juga kita bakal ngundang giat pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Palembang di bidang apapun itu. Dan yang pastinya juga untuk Mance bicek yang saat ini lagi monitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat siang. Dan juga yang lagi monitor di 88,4 MHz juga selamat siang. Atau bahkan yang lagi menyaksikan tayangan siaran kami di channel YouTube Perompat Palembang juga, ini kami ucapkan selamat siangnya juga ya. Dan mungkin untuk dulur-dulur terbenak dalam pikiran yang tadinya udah paca bawa mobil atau udah acak nyetir mobil, tiba-tiba kepikiran pengen deh supaya paca bawa kendaraan dewe, jadi tidak merepot ke uang, tapi harus ada yang ngajari Pak Tuna ya. Takutnya kaget kalau kita umpak-umpak langsung bawa mobil, bukan lagi ke jalan ya, malah ke bengkel kaki ujungnya ya. Dan kali ini di Perompat FM Palembang, ini kita sudah kedatangan ada dua narasumber. Wah, ini spesial untuk mungkin pernah menjadi siswanya juga atau bahkan yang sudah pernah memakai jasa pengajaran yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Asda Kurs atau Asda apa nih, kita bakal tanya langsung kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya baik, ini Mance bicek dulur-dulur yang nyaksikan tayangan kita di channel YouTube Perompat Palembang. Kita sudah kedatangan, ini ada dua narasumber kita. Yang pertama kita kenalan duken ya, sama ownernya ini mungkinnya kita nyebutnya ya. Selamat siang, ini ada Robiansa Fernando. Hafalnya namanya ya. Halo Bang Cek Bicek. Iya, sehat Robi ya? Alhamdulillah sehat. Ini Robi sebagai ownernya langsung. Wah, ini yang punyanya kalau Cek Uji gitu tuh ya. Dan di sebelah kanan Robi ini juga sudah kedatangan, ada rekannya sebagai manajernya. Wah, ini ada Nasrul, siapa nih tadi namanya? Lupa ya. Nasrul Amin. Apa kabarnya Nasrul? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Palembang. Iya, sehat juga. Baiklah, Mance Bica, ini ada kedua narasumber kita bakal berkenalan dengan Asda. Nah ini banyak yang bertanya juga, Asda itu singkatan apa nih? Mungkin dari ownernya yang pengen jawab. Asda itu singkatan dari Aldebaran Safety Driving Academy. Wah, Aldebaran Safety Driving Academy. Itu ngambil nama siapa tuh Aldebarannya itu? Nama seseorang tercinta. Wah, anak ya, nama anak ya. Iya. Sama kayak nama pemain sinetron itu. Jadi disingkatlah Asda Aldebaran Safety Driving Academy. Oke, jadi tempat belajar untuk kita yang pengen paca bawa mobil dewek kayak itu. Benar. Nah kita pengen tahu juga sejak kapan nih Asda dijalankan atau berdirinya. Mungkin ownernya juga nih, dari tahun berapa tuh? Berdiri sejak tahun 2019. Oke, 2019 artinya itu kita lagi COVID ya kalau tidak salah. Iya benar. Lagi COVID dan tentunya ini ada tantangan juga pada saat itu ya, memutuskan untuk menjalankan bisnis di Asda ini. Dan kemudian berjalanlah pada saat itu apa nih yang bikin ownernya untuk memutuskan fokusnya memilih usaha yaitu di bidang jasa untuk mengajarkan nyetir mobil ini kalau dalam bahasa kita tuh. Karena kan banyak bidang usaha lain, misal makanan atau jasa lainnya itu. Kenapa milih bidang usaha yang ini? Perjalanan aja Pak Ilham yang Oke. bikin kesini. Karena sebelumnya tuh jadi trainer juga di sekolah mengemudi. Oh, jadi berawal dari pada saat itu begawe, dapatlah kesempatan atau ada modal kayak itu, akhirnya untuk menjalankan bisnisnya dewek gitu kan. Nah pada saat itu juga adanya Nasrul mungkin, apakah memang ini dulunya memang ada ikatan sebagai kawan, atau ini pure ditemukan pada saat Asda dijalankan
Nasrul melamar menjadi pegawainya di situ. Ah, Kebetulan pada saat waktu itu kita tuh berteman ah, ah. dari sejak SMA. Dari SMA berkawan ya. Oh, SMA Muhammadiyah 6 ya. SMA Muhammadiyah. Jadi pada saat Oke. itu kita memang udah lama berteman. Mhm. Kemudian pada saat saya di Jakarta, Mhm. ini langsung memberi saya kabar Oke. oke join, diajak join ke tempat Oke, diajak join untuk bergabung mengelola bisnis Asda ini tadi ya. Iya, betul. Oke, nah ini kita pengen ke teknik pengajaran. Kita pengen tahu biasanya yang menjadi siswa itu lebih banyak kategori usianya usia berapa Pak itu? Usianya tuh macam-macam ya. Aha. Biasanya tuh dari anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah Mhm, sampai yang udah berumah tangga, udah Mhm. bahkan yang udah mhm. cukup berumur ada. Oke, jadi semua kalangan ya, Iya. dari remaja dan juga dari usia dewasa dan bahkan di usia tua pun ada ya begitu ya. Iya. Oke, nah untuk teknik pengajaran bagaimana yang dilakukan? Mungkin owner ada teknik dalam satu kali pertemuan itu berapa jam begitu? Satu sesi pelatihan tuh 2 jam. 2 jam dalam satu sesi. Terus Ah, ada paket-paket latihannya juga. Oke. Mulai dari 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali pertemuan. Oke, jadi sesuai dengan paket yang nanti dipilih oleh calon siswa kita begitu ya. Nah ini biasanya paket yang paling banyak nih. Paket apa nih kita menyebutnya di situ? Paket basic, paket regular, dan paket pro. Ah. Paket basic tuh 4 kali, yang regular tuh 6 kali. 6 kali pertemuan 2 jam. Oke, masing-masing itu ada porsinya waktunya begitu Iya, ya. benar. Nah kalau kita lebih ke teknik untuk mengendarai mobil, ini sebagai edukasi juga buat pendengar kita, lebih baik tuh bagaimana tuh untuk pemula? Untuk pemula lebih baik ambil yang paket 6 kali atau 10 kali. 6 kali atau 10 kali? Kenapa tuh alasannya tuh? Karena lebih banyak jam latihan kan. Aha. Jadi kemungkinan bisa menangkap pengajaran itu akan lebih menyerap ya dengan waktu yang panjang begitu. Lebih maksimal. Mhm. Nah cuma kalau di sini kan kita tahu mobil ini ada 2 jenis, baik itu yang manual dan juga yang matic. Ini kebanyakan masyarakat atau siswa yang pernah ada di Asda itu dominannya itu belajar yang matic atau yang manual biasa itu. Biasanya lebih banyak ke yang manual sih. Oke. Karena walaupun mereka kadang-kadang punya mobil matic di rumah, Mhm. orang tuanya lebih cenderung meminta anak itu untuk belajar di manual. Yang manual, karena manual ini lebih umum ya begitu. Lebih meminta skill khusus ibaratnya itu. Aha. Skill khususnya bagaimana tuh kalau yang manual? Kalau manual itu kan harus gimana caranya memanage kopling dan gas Mhm. dan segala macamnya itu. Jadi kayak lebih ada tantangannya juga di Lebih situ ya. banyak tantangan. Aha. Kalau matic kan lebih cuman skill nyetir sama karena kan cuma Mhm. gas dan rem doang. Oke, baik. Dan ini kalau kita melihat kondisi jalan di Palembang ini kan sudah lumayan cukup ramai nih ya mobilitas, apalagi di jam-jam sibuk itu hampir di semua titik jalan protokol Palembang ini mengalami kepadatan lalu lintas. Nah ini dari kalian yang sudah mahir sekali untuk membawa kendaraan, kalau teknik menghadapi situasi yang lagi macet begitu, lebih baiknya bagaimana? Tenang dulu atau tetap apa ya? Fokusnya di jalan begitu atau ada cara khusus sih supaya kita yang bawa kendaraan itu tetap concern begitu ketika menyetir. Oke, siapa yang pengen jawab? Asrul aja. Aha. Iya, kalau biasanya kalau di Iya, baik bagaimana? biasanya kalau di Mhm. kemacetan umumnya kita tuh Iya. lebih ketenang aja sih. Lebih tenang aja ya. Jangan panik karena kita tuh fokus Mhm. sama cara berkendara kita, yang penting udah lurus udah bener, Iya. nggak jadi kayak Mhm. apa namanya, nggak usah concern about Oke. orang sekitar. Mhm. Oke, baik. Jadi Mance bicara dulu untuk pemula apalagi untuk yang apa ya baru bawa kendaraan kan biasanya itu bawaan kita tuh paranoid ya, we. Ketakutan tuh pasti muncul ya ketika menghadapi situasi lalu lintas yang padat dan juga kemacetan, belum lagi tanjakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Nasrul tadi ini memang kita tuh menyikapi lalu lintas tuh lebih tenang, jangan merasa gerusuk dan tentunya kita juga insya Allah kalau kita tenang, kalau kita bawaannya santai akan lebih tenang juga ketika bawa kendaraan ini tadi ya. Nah kalau untuk di Asda ini ada berapa pengajarnya yang saat ini aktif?
Yang aktif saat ini ada Asda tuh juga ada di Lampung, Pak. Adalah di Lampung, Ada di Lampung dan Aha. beberapa juga ada di Palembang. di Palembang dan juga Lampung. Kalau buat di Lampung ini sudah aktif sejak sama nih 2019 atau baru-baru ini dimulai gitu? Kalau Beberapa join di tengah-tengah sih. Mhm. Dan beberapa emang sejak awal udah join di Asda. Mhm. Begitu. Kenapa nih kepikiran untuk membuka cabang ya, kalau kita bahasanya tuh membuka cabang di Lampung, mengingat daerah lain di Sumsel ini masih punya potensi juga untuk dibuka cabang begitu. Mungkin ada alasan khusus kenapa kota Lampung yang dipilih? karena ada rumah juga di sana. Oh, ada rumah di situ. Rumah siapa di situ? Sendiri. Oh, rumah dewek ya. Jadi memang karena lebih domisilinya juga lebih dekat, memilih Lampung untuk sebagai cabang kedua ya mungkin. Dan melihat perkembangan bisnis di Lampung, membuka usaha jasa pengajaran teknik bermobil di Asda ini bagaimana di situ di Lampung? Penyambutan calon-calon konsumen atau peserta didiknya lumayan antusias atau masih banyak PR dan juga tantangan yang belum diselesaikan? Pastinya lebih ramai di Palembang sih. Jadi masih tetap ramai di Palembang. Apa nih yang membedakan di situ? Pasti kan ada catatan. Oh, ternyata Lampung kotanya tidak terlalu begitu apa ya? Masyarakatnya tidak terlalu hobi bawa kendaraan begitu atau bagaimana? Mungkin karena kondisi jalan Mas di situ. Kondisi jalan. Banyak lapangan kosong jadi masyarakat tuh lebih ke latihan sendiri dia. Oke. Untuk catatan kita tuh di Lampung itu jadi nggak di kota metronya, Oh, bukan. jadi sekitaran kabupaten. Oh, di kabupaten. Kabupaten Iya, mana tuh? Kabupaten Tulang Bawang dan Mesuji. Karena beberapa pendengar kita juga ada yang dari Lampung ya, di Iya. Mesuji. Iya, Oke. Mesuji dan Tulang Bawang. Di Tulang Bawang di situ. Jadi- Dan mengenai teknik belajar mobil ini, pemilihan medan jalannya itu lebih baik di lapangan luas atau kita langsung ke apa ya, kayak sebuah area yang ada trotoarnya begitu supaya bisa langsung melatih belok kanan belok kiri begitu untuk pemula lagi nih. Untuk pemula itu biasanya kalau umumnya kan orang-orang belajar itu di lapangan. Kan? Di lapangan Di dulu. lapangan itu kalau di lapangan itu lapangan luas, Mhm. itu biasanya tuh orang-orang cuma belajar maju mundur sama belok-belok asal. Oke. Jadi kita tuh lebih milih di memang area-area yang memang ada dilalui kendaraan, namun sepi, lumayan cukup sepi. Mhm. Jadi dia sekaligus latihan untuk nyetir itu sesuai dengan garis, sesuai dengan jalan yang diperuntukkan untuk mengemudi dia sendiri. Maksudnya. Jadi lawan arah sama garis-garisnya itu nggak terlalu banyak melenceng gitu. Oke. Dan ini kalau di Palembang kita andai-andaikan lokasinya mungkin kayak di JSC begitu ya. Dan juga mungkin ada di kawasan mana lagi tuh yang bisa kita jadikan tempat belajar mobil tuh. Mungkin ada rekomendasi untuk sebagai ini juga sih pendengar kita yang mungkin ada rencana juga nantinya daerah mana kalau di Palembang lebih cocoknya begitu untuk belajar mobil. Kalau untuk lapangannya nggak ada sih kalau di Palembang. Yang khususnya Kita nggak ada tuh ya? Biasanya di komplek-komplek Mas. Oke. Di komplek. Di komplek-komplek yang lalu lintasnya sepi untuk ngebangun dasar mengemudinya. Aha. Jadi kita lebih memilih komplek yang sepi dan tetap ada beberapa kendaraan yang lalu lalang begitu. Karena kalaupun kosong itu kayak belum melatih mentalnya juga begitu ya. Aha. Dan kembali untuk ke teknik pengajaran, kita pengen tahu juga ini kan dari kalian yang memang sudah pengajar juga kan semuanya kan di sini baik itu Nasrul dan juga Robi, kita pengen tahu untuk tantangan mengajar. Pasti kan ketemu banyak sekali karakter. Ada yang nggak sabaran, ada juga yang merasa kayak udah bisa begitu. Iya. Nah, menghadapi siswa-siswa dengan berbagai macam karakter itu kalian biasanya bagaimana tuh? Kalau biasanya sih ya orang-orang itu kan dengan berbagai macam pengalamannya juga ya. Mhm. Yang paling agak sulit itu kadang-kadang kita ngerasa tuh orang yang sering belajar mobil tapi belum pernah berkendara motor. Itu. Jadi dia nggak paham skema lalu lintas itu seperti apa. Mhm. Pada umumnya kan orang mikir begitu ngerem ya ngerem aja, nggak mikir orang di belakang Kayak mampu langsung atau nggak ngikutin. mendadak gitu ya. Iya. Aha. Nah seperti itu kadang-kadang ada sering terjadi. Mhm. Jadi dia sangat disarankan untuk ikut paket yang 10 kali karena kita bakal memberikan edukasi Mhm. menyeluruh mulai dari dasar awal sama sekali nol. Jadi dia membangun pengetahuan, Iya. membangun mental juga. Mhm. Nah
Seperti itu kurang lebih. Jadi kalau edukasi berkendara yang baik ini bagaimana nih? Tetap ya kita fokusnya pada petunjuk lalu lintas gitu. Betul. Kalau petunjuk lalu lintas, aturan lalu lintas itu adalah yang utama. Itu yang paling utama. Banyak juga orang-orang yang bahkan sudah bisa berkendara pun masih sering salah mengaplikasikan aturan lalu lintas. Seperti contohnya juga sering menggunakan lampu hazard Itu. pada saat bukan tempatnya. Itu sering mengundang kesalahpahaman. Nah, kalau di ASDA, insya Allah kita akan memberitahu setiap elemen detail dari Semuanya punya fungsi ya. semua punya fungsi dan tempatnya untuk menggunakan beberapa instrumen dalam mobil. Ya. Struggle dalam lalu lintas itu menurut dari pandangan kalian yang udah biasa itu apa nih yang paling dominan? Yang sering kali ditemukan begitu. Mungkin kayak keluar dari jalur jalan yang kayak ada di garis itu kan. Atau ada hal lain? Biasanya tuh apa tuh? Kalau yang gimana itu, Bang? Struggle di perjalanan. Struggle. Ketika kita berkendara begitu. Ketika kita berkendara, pastiin kalau kita itu misalnya apalagi berkendara bawa mobil ya. Utamakan kita yang harus dipertimbangkan kan berat bobot kita, juga dimensi mobil itu sendiri, kita Kapasitasnya ya. Kapasitas. Kita nggak bisa yang namanya kalau bawa mobil tuh belok semau kita kayak bawa motor, mungkin kan space itu. yang ditimbulkan Beda oleh ya. dinamika dari kita berkendara itu kan menyebabkan orang lain bisa jadi terganggu atau Itu. nggak siap, bisa jadi. Nah itu yang harus kita pertimbangin. Contoh Itu. kita lagi terjebak macet nih, pengen ngambil ke kiri karena kita pengen buru-buru mungkin ya. Iya. Kita harus pertimbangkan orang di belakang. Jadi ada tekniknya juga ya. Iya, betul. Tetap penggunaan spion. Penggunaan spion jelas itu, buka pintu juga di jalan harus itu. kita perhatiin. Banyak orang kan lalai kan menyebabkan kecelakaan atau segala macam. Karena memang di jalan itu kita tidak cuma menjaga keselamatan kita, Betul. tapi juga masyarakat sekitar yang ada di lalu lintas itu begitu Nah, ya. Yang paling penting kan kita udah taat itu aja yang paling penting. Kita harus mempertimbangkan setiap langkah-langkah yang kita lakukan itu jangan sampai nyebabin kerugian buat orang lain. Nah, sama kata kayak Pak Polisi itu kita menjadi pelopor keselamatan untuk Betul, berlalu lintas betul gitu sekali. ya. Dan mengenai lalu lintas lagi nih, kita pengen tahu juga dari edukasi kalian buat pemula, lebih baik pemilihan jenis kendaraan yang manual atau yang matic untuk mulai belajar tuh. Kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan aja Sesuai ya. kebutuhan dan sesuai akomodasi yang dipunya. Jadi misalnya ada orang-orang yang memang punya kendaraan manual atau punya kendaraan matic, belajar sesuai kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan Ya, saja ya. Misalnya orang-orang yang punya kendaraan matic, dia memang nggak punya kendaraan manual, dia belajar manual. Oke. Somehow mungkin dia pikir itu bakal berguna, tapi Ternyata di ke depan punya lagi kendaraan jenis lain gitu. dia punya matic, jadi manualnya itu akan pudar dengan sendirinya. Oh begitu. Jadi karena hari-hari bawa matic, setelah berbulan-bulan bertahun-tahun nanti bawa manual, feel-nya tuh nggak Beda sama, ya. udah hilang. Aha. Sering terjadi kayak gitu, tapi kita nggak ngelarang namanya belajar manual. Tetap kan. pilihan dari siswa itu Tetap, tadi ya. Aha. Kalau untuk pemula lebih gampang belajar matic. Matic itu diperuntukkan untuk orang-orang yang mengutamakan kemudahan tanpa memikirkan efisiensi bahan bakar mungkin Itu. atau mahalnya biaya maintenance. Nah, kalau manual kan memang umumnya kan lebih irit, lebih murah biaya maintenance dan sebagainya. Oke, nah tapi kalau buat siswa yang sudah mahir untuk membawa kendaraan matic tiba-tiba ke manual itu akan sulit ya tetap ya. Tidak akan bisa walaupun dia sudah mengetahui bagaimana skema di lalu lintas begitu. Oke, jadi biasanya kalau udah biasa matic ya, dia udah punya basic nyetir, Ya. udah bagus. Tinggal dia mempelajari Aha. penggunaan kopling dan gas itu Itu. yang efisien. Nah, jadi kita nggak bisa matok itu gampang atau enggak, tergantung per orangnya. Jadi kalau Daya tangkap ya begitu iya, ya. daya tangkap. Nah, dia jadi bagi saya mungkin agak sulit. Tentu saja buat orang lain belum tentu. Gitu. Buat saya mudah kok, bisa jadi seperti itu kan. Karena itu memang sudah manusiawi sekali ya. Iya. Berbagai tiap orang macam bagaimana seseorang tuh pasti berbeda-beda. Iya, orang itu benar-benar dinamis. Tiap orang tuh ada yang bagi kita gampang, mungkin ngajarin hal-hal detail, ada yang agak sulit nangkep, mungkin karena beberapa
mungkin beberapa aspek mungkin dia nggak ngerti lalu lintas. Oke, itu padat, merayap begitu. Itu baiknya bagaimana untuk standby dalam posisinya begitu? Ya buat saudara. Oke, silakan. Mungkin untuk teknik ya. Tekniknya bisa tuh. ikutin materi latihan di website kita. Oh itu, ada. Ada www.indonesian safety driving. Oke, www. Indonesian Safety Driving. Oke, di Nah, situ. di situ ada program pelatihan safety driving untuk ngebangun keterampilan berkendara. Wah, Dan defensive driving untuk ngebentuk perilaku berkendara antisipatif teman-teman semua. oke. Jadi memang di ASDA ini disiapkan semua ya, memanjakan calon-calon siswa yang ingin bergabung di situ. Dan kembali ke owner nih, prepare-nya ke situ apa nih yang menjadi targetnya? Mungkin lebih kayak supaya jangkauan untuk siswa yang mendaftar itu lebih luas atau mengikuti perkembangan zaman saja begitu? Yang pertama, efisiensi pelatihan, Pak. Pelatihannya supaya efektif ya. Efektif. Aha. Jadi tampilan di website itu nanti akan diperlihatkan pilihan jenis-jenis jamnya dan juga paket-paket pengajarannya begitu, dan juga jenis mobilnya juga. Jenis mobil dan program pelatihannya di situ. Oke, nah kalau di ASDA standby-nya jenis mobil apa yang ada saat ini? Semuanya ada ya? Semua ada. Semua ada. Kita mulai dari manual itu tersedia beberapa unit, dan Oke. juga Matic juga ada. Cuman kan Matic itu juga kan beberapa mungkin yang orang yang udah tahu itu ada beberapa jenis Matic. Kita sedia yang Matic yang biasa, bukan yang CVT atau, tapi kurang lebih sama. Sama ya, jadi tidak ada perbedaan jauh begitu. Iya. Jadi ada Matic, ada manual, dua jenis itu aja ya. Memang ada jenis mobil ya. Tapi kalau buat jenis mobilnya biasa gitu, kayak minibus atau Iya, umumnya mobil umum aja ya. SUV, MPV dan LCGC, Oh begitu. hatchback. Baik. Jadi memang itu untuk pemula sangat cocok sekali ya. Iya. Oke, baik. Dan kalau ke owner lagi, targetnya bagaimana nih untuk bisnis ini ke depan? Apa yang menjadi target khusus? Mungkin dalam 5 tahun ke depan akan banyak cabang-cabang di provinsi lain juga atau bagaimana tuh? Ya semoga berkembang lah. Berkembang. Itu ya. Dan lebih dikenal lagi. Lebih dikenal lagi. Tapi kalau kembali ke owner, untuk awal mula menjalankan bisnis ini, support system yang paling dominan itu siapa yang paling mendukung? Support system. Kayak orang tua mungkin, atau istri kan udah punya keluarga juga, atau teman begitu? Mungkin pengalaman yang jadi support system. Oh, pengalamannya mendorong kuat ya. Pengalaman apa tuh yang paling berkesan mengenai berkendara mobil ini? Pernah mengalami amit-amit cabang bayi, mungkin ada insiden di jalan, atau bagaimana pengalamannya bisa mendorong untuk menularkan apa namanya tuh, supaya seseorang bisa membawa kendaraan? Karena basicnya kerja kan, jadi sudah tahu ilmu di bidang itu, jadi cepat. Oke. Jadi lebih kayak pengalaman yang akhirnya mendorong ternyata bergelut di bisnis ini enjoy juga ya. Oke, baik. Dan Mance Bice Dolor-Dolor, silakan yang pengen komentar juga di channel YouTube kami di Pro 4 Palembang, Kaki bakal kami bacokan, atau yang pengen telepon juga boleh. Dan kebersamaan kita sampai jelang kaki di jam 12 siang. Kita ke beberapa informasi anak lewat berikut ini. Duhai cintaku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindu. Apakah ini tanda akhir dunia? Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia. RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan
apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke baik, Manci Bica dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Loka Kita Obrolan UMKM. Kita masih bersama dengan kawan-kawan Asda Course ya, dan tentunya masih dengan Robi Yansa Fernando dan juga Nasrul Amin. Dan kita lanjutkan kembali, ini mungkin ke ownernya ya, pertanyaannya ya. Kita pengen tahu bagaimana sih cara ownernya mengevaluasi kinerja pengemudi. Ini sangat penting kan, karena ini menyangkut dengan bagaimana KG di lapangan. Mungkin ada waktu khusus dalam jangka waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan melakukan evaluasi terhadap pengajar yang ada di Asda. Pengajar atau untuk siswa? Ini ke pengajarnya dulu. Ke trainer. Trainer. Jadi kita kita coba tuh ya. briefing ya setiap hari briefing untuk mantau perkembangan siswa-siswa. Oke. Dan lebih penekannya itu kemana tuh? Untuk ke trainer itu tadi, evaluasinya itu? Evaluasinya ke SOP? mental pengemudi. Oke. Sudah
pantas belum ke jalan atau Mhm. sudah bisa meregulasi rasa cemas. Oke. Itu yang paling susah. Jadi Meregulasi. parameternya tetap ada ya di situ ya, tolak ukurnya kayak gitu. Nah, kalau lebih ke SOP mungkin ada nggak buat di ASDA ini? SOP yang harus dijalankan oleh trainer, kayak menjaga kesabaran begitu, atau lebih ke menjaga kesopanan terhadap siswa yang diajarkan, atau apa SOP yang lebih diterapkan? Mungkin tepat waktu dan menjaga kesabaran ya. Soalnya kita tuh kemarin ada trainer cewek juga. Aha. Nah, agak kesulitan di bagian itu, Mas. Oke. Jadi trainer cewek itu agak susah ngontrol emosi. Oh, tau lah dewek betino mano ya. Jadi dia lebih mudah, lebih nggak sabaran dan lebih kurang teliti. Kalau Itu. Dan Nasrul juga termasuk trainer kan di situ. Kita pengen tahu Nasrul ketika menghadapi situasi yang disampaikan oleh Robi tadi bagaimana tuh? Ada siswa yang tidak sabaran kayak itu, ditinggal ke bayi berlari atau tetap ada penanganan khusus gitu? Tetap lah kita harus memberikan Pemahaman ya. pemahaman untuk manage rasa cemas sendiri. Biasanya kan Oke. kenapa dia tuh menjadi panik, menjadi takut, itu karena rasa cemas yang berlebihan. Itu. Jadi orang-orang itu kalau menurut saya pribadi ya, dalam berkendara itu kita harus bisa memanage rasa cemas. Kita tuh hidup tuh nggak boleh terlalu berani, nggak boleh terlalu takut. Jadi harus in the middle. Nah, Stabil ya. stabil. Jadi di tengah-tengah. Kalau kita berkendara terlalu berani, timbul ugal-ugalan. Itu. Kalau terlalu takut, timbul ya itulah menyebabkan tindakan-tindakan yang kadang-kadang nggak perlu. Apalagi di jalan tol kan. Iya, betul sekali. Itu fatal sekali tuh akibatnya di situ kan. Gitu kan. Tapi kalau dari kalian berdua masing-masing untuk awal bisa membawa kendaraan roda 4 itu bagaimana ceritanya tuh? Samakah ada ikut kayak pelatihan ini atau otodidak? Kalau saya pribadi sih saya diajarin sama ini ownernya langsung. Oh, jadi malah justru ownernya yang mengajarkan Nasrul ya. Kalau ownernya gimana tuh? Otodidak saya. Otodidak. Dulu ada mobil ini ya. Yang tinggi tuh ya. Wah, ketingginya mobil itu waktu itu. Soalnya kita masih kecil-kecil dulu di situ. Oh, jadi pada saat itu memang berani ngambil kunci wong tua diem-diem, gerang langsung berjalan kayak itu, atau memang diizinkan oleh wong tua? Kebetulan rumah tuh di depan kan ada lapangan tuh. Oh, yang itu gua jadi Jepang kita ya. Latihan di depan Oh, di situ. pekarangan rumah kan, maju mundur, muter-muter, terus keluar. Tapi kalau buat otodidak itu memang ini ada kayak bakat mungkin. Lebih ke situ enggak? Mungkin karena hobi main game, jadi Oh, cepat jadi nyampe materinya. Jadi instingnya itu kayak sama itu Nyambung. disalurin kan. Jadi pada saat itu malah justru ownernya ini mobil jenis ini ya, Jeep itu bukan? Jeep yang tinggi itu kan. Itu malah justru untuk pemula itu kategori yang lumayan sulit kan. Lumayan sulit. Kalau Nasrul berapa lama pada saat itu diajarin supaya bisa membawa kendaraan dengan lepas gitu? Saya dulu sempat juga yang kata abang tadi ya. Saya dulu mencoba otodidak. Oke. Nyolong kunci mobil. Berakhir baret-baret dan kempes. Nah, itu. Jadi fatal kan? Fatal. Ujung-ujungnya saya kan punya kesempatan untuk diajarin sama Robi. Nah, jadi saya tuh ya cukup untuk pemahaman awal itu cukup kayak beberapa minggu. Cuman untuk kita supaya lancar dan butuh proses waktu lagi ya. Butuh proses waktu lagi karena nggak sesimpel itu. Jadi disarankan buat siswa-siswa juga yang mau belajar di kursus mengemudi apapun. Nah, itu selain juga ilmu yang diserap dari tempat lembaga kursusnya, itu juga harus sering latihan di rumah. Oke. Nah, itu membangun rasa kepercayaan diri juga melancarkan dengan ya cukup bagus lah. Jadi memang begitu Mas Becek, bukan untuk ditiru ya. Iya. Kayak tindakan tadi ngambil kunci wong tua diem-diem, akhirnya itu tadi ada kejadian fatal Iya, gitu. sangat tidak disarankan. Tapi ada juga nih kejadian cerita-cerita lucu dari bagaimana orang-orang tuh? yang mengemudi nih kan. Apa? Bagaimana? Belajar mengemudi. Jadi tuh sering orang tuanya tuh atau anggota keluarganya kayak itu melarang. bukan melarang. Bukan ya? Mereka tuh mencoba mengajarkan belajar dengan saudara atau anggota keluarga, kerabat keluarga. Tapi nggak works, nggak berhasil. Iya. Karena Tidak fokus kan? pertama Tekniknya juga mungkin beda tekniknya begitu. mungkin beda karena kan bener-bener memang diajarin ini yang bener. Kamu kok ini nih, jadi timbul ada istri yang malah berantem. Oke. Gitu, seperti itu. Baik.
Dan tentunya kita ke Robi lagi nih sebagai owner. Ini biasanya dalam menghadapi siswa juga yang ingin bergabung ke ASDA itu ada modulnya mungkin selain praktek. Kayak modul buku, Ada. buku panduan. Ini sudah menjadi bagian include pada saat pendaftaran atau beda? Include. Sudah Di menjadi website juga include. bisa diakses tuh e-booknya. Oke, Jadi jadi itu tentang rambu lalu lintas, Mhm. marka jalan dijelasin semua mas. iya, jadi e-booknya itu gratis bisa diakses ya. Bisa di download langsung. Oke, jadi tidak mesti harus daftar dulu baru bisa akses, Bisa. enggak ya, semuanya bisa ya. Oke, baik. Dan kalau ASDA ini udah berbentuk bagaimana nih badan usahanya? CPKP, sudah CP ya. CP apa nih? Kita pengen tahu. Jadi sekepo itu ya. CP, ASDA atau apa itu namanya? Namanya Aha. CV Aldebaran Safety Driving Indonesia. Oke, jadi tetap pakai nama aslinya ya. Karena kan biasanya nama usaha, nama SCP-nya beda, biasa begitu. Jadi memang fokus CP-nya itu untuk jasa pengajaran ini, atau ada bidang usaha lain juga? Fokus ke sini dia. Tetap fokus di situ. Untuk sekretariat atau kantornya, ada di mana nih alamatnya tuh? Untuk kantornya sih yang di Palembang ya. Ya. Itu beralamat di Jalan Sukamto. R. Sukamto. Aha. Di tepatnya tuh kalau mau ngambil patokannya itu di SPBU dekat PTC itu kan. Nah, Oh, bukan di Rawasari lagi bukan? di seberangnya. Oh, di seberangan. Di seberang dari SPBU itu. Oke, jadi SPBU PTC. untuk masyarakat pasti tahu kan jalan itu lumayan cukup terkenal juga nih, Jalan Rawasari. Jalan Sukamto, Lorong Rawasari. Lorong Rawasari. 2451. Nah, jadi masuk sedikit, oh tahu nih aku alamatnya ya. Masuk dikit di sebelah kanan kayak gitu di situ. Nanti ada pelangnya itu Aha. masuk sedikit. Oke, baik. Dan untuk saat ini mungkin dari owner ada catatan berapa masyarakat atau berapa siswa yang sudah bisa mengendarai mobil berkat ASDA begitu. Kalau untuk data validnya ada di kantor sih sebenarnya. Oke, kurang lebih mungkin kisaran. Kalau per bulan tuh kurang lebih sekitar 60 siswa. Wah, banyak ya. Per bulan. Jadi dalam satu hari itu bisa 2 pendaftaran yang diterima. Bisa. Efisiensi waktunya bagaimana tuh dengan 2 itu? Artinya kendaraan yang ada di ASDA ini standby-nya dari 3 sampai 5 mungkin. Sekitar itulah. Jadi lumayan bisa menerima banyak siswa ya. Dan tentu dalam persaingan bisnis kan kita tahu bahwa tidak cuma ASDA nih, ada nama ini, ada nama itu. Kompetitor kita menyebutnya, bagaimana untuk ASDA supaya tetap eksis menjadi pilihan untuk siswa yang ingin belajar di sini. Mungkin kita mengedepankan kualitas di bagian pengajaran aja mas. Oke. Pelayanan namanya. Apa yang membedakan Pelayanan ASDA? dan pengajaran. Itu. Nanti Apa yang menjadi diseleksi poin alam aja bagian situnya. poin yang membedakannya itu apa ASDA dengan yang lain? Mungkin fasilitas ya, fasilitas pelatihan yang di Aha. website. Itu salah satu Materi. poinnya ya. Itu Dan efektif kalau banget tuh. Jadi misal siswa tuh latihan siswa lihat mereka sedikit sudah ada pemahaman ya. Tinggal bagaimana prakteknya nanti itu. Nah, untuk unggulnya ASDA kembali, selain tadi fasilitas mengenai detail pengajarannya itu sedetail apa untuk siswa yang belajar menghadapi trainer yang diterapkan itu ilmunya. Lebih detailnya tuh seperti apa? Seperti apa nih detail untuk di ASDA itu? Kayak teknik mengeremnya sampai pokoknya kalau siswanya sudah bisa teknik ini baru lanjut ke teknik lain gitu. mungkin dari hari ke-1 sampai hari ke-5 ya. Ini untuk paket basic hari ke-1 tuh kita latihan dasarnya, latihan mengenali instrumen mobil. Nah, untuk hari keduanya kita tuh latihan maju mundur. Oke. Mundur maju. Terus kalau di hari kedua tuh udah bagus, udah boleh ke jalan raya tuh. Nah, hari ketiganya tuh kita latihan stop di tanjakan atau hill start biar pas kita jalan nggak mundur mobilnya. Oke. Hari keempat defensive driving, ngebentuk perilaku berkendara antisipatifnya. Jadi kalau kita ketemu jalan macet, cara mengelola rasa cemas itu gimana? Ada di situ. Dan hari terakhirnya parking. Oh, parking Nah, juga parking penting ya. juga ada 3 teknik yang kita ajarin. Oke, Parkir satu. perpendicular maju, mundur, dan parkir paralel. Itu. Itu berguna semua itu. Jadi semuanya tuh banyak ya detail sampai sepemahaman itu nanti yang akan diajarkan kepada siswanya nanti itu. Nah, andai siswa memilih paket 6 hari atau 1 minggu atau 10 hari, ternyata udah habis masih belum bisa menguasai materinya, bagaimana tuh? Ada perpanjangan waktu kah? Atau ya namanya kita bisnis kan, tetap ada charge-nya juga di situ.
disarankan ambil paket satu kali lagi lah kalau ambil yang basic. Kita Dengan tuh potongan harga observasi khusus dulu. mungkin? Iya. Ada Kita harga tuh khusus ya? observasi dulu Mas Ilham. Jadi kalau sekiranya siswanya tuh di hari pertama tuh kayaknya Belum ya? belum terkejar nih untuk ambil paket, kita untuk sarankan untuk ambil paket yang lebih besar, Oke, ke paket yang lain. yang lebih banyak ya jam belajar ya. Jadi pernah ada mengalami hal seperti itu di lapangan? Ada sih beberapa ibu-ibu itu ya. Kebanyakan ibu-ibu ya. Tapi dengan jumlah siswa yang dalam 1 bulan itu sampai 60 itu sudah lumayan apa ya, grafik yang lumayan tinggi ya. Dan itu musim libur lagi padat. Oke, baik. Nah, kalau untuk teknik promosi ada nggak? Asda menyiapkan momen khusus nih. Ini kan menyambut liburan juga yang tidak lama lagi akan kita sambut pada saat Ramadan. Ada promosi khusus yang dilakukan untuk Seperti calon diskon-diskon. mahasiswa kayak diskon begitu? Langsung japri aja untuk Oh, jadi rasio manja BC ya. Dan selain itu juga mengenai apa namanya itu, tadi metode sudah, kita lebih ke kayak apa ya, menjamin mungkin. Seseorang yang belajar di ASDA ini jaminan untuk bisa berkendara itu berapa persen nih? Walaupun sebenarnya kembali kepada daya tangkap siswa itu tadi. Semua orang tuh pasti bisa mengemudi. Pasti ya. Pasti bisa, tapi ada butuh, ada yang 5 hari, ada Itu. yang di hari pertama, di 20 menit pertama tuh udah bisa. Udah bisa. Ada yang butuh 10 kali baru bisa. Tapi di sini siswa tidak boleh ada tuntutan kan begitu. Ah, aku udah daftar dengan paket yang ini, ternyata aku tetap nggak bisa bawa kendaraan. Bagaimana Tapi tuh? sejauh ini rata-rata bisa. Iya, Nggak ada yang semuanya nggak bisa tuh. ya. Bisa semua sejauh ini. Kita menerapkan metode yang sebenarnya udah works untuk kebanyakan orang. Berarti itu udah cukup bagus. Kalau misalnya beberapa ada orang yang memang bukan nggak bisa, kebanyakan itu Butuh kurang waktu aja. kurang berani karena permasalahan mungkin Internal. mungkin parno akan sesuatu yang hal yang dia pikir bakal terjadi padahal belum tentu, kan seringnya seperti itu. Oke. Nah, ini untuk menyatukan mindset dulu nih supaya yang awam jangan salah nanti, pokoknya ketika sudah mendaftar ke ASDA jaminan pasti bisa. Bagaimana tuh? Tidak ada jaminan begitu ya. Ini yang perlu dipertegas untuk calon-calon siswa yang ingin daftar gitu. Kebanyakan Jaminan pasti bisa. Oke. kebanyakan bisa karena kebanyakan tuh pasti bisa yang keluar dari ASDA tuh bisa berkendara, cuman berani atau enggak dia bawa mobil sendiri itu enggak ngejamin. Itu. Bisa dan mahir beda tapi. Jadi kembali ke pribadinya juga ya. Kembali ke pribadinya. Jadi di sini kita cuma sebagai wadah untuk memberikan pelatihan, bukan berarti kita yang bisa menjamin siapapun itu yang mendaftar akan langsung mahir begitu, tidak ya? Karena yang daftar juga kebanyakan juga nggak selalu orang yang benar-benar nggak tahu, nggak bisa. Seringnya udah cukup bisa, tapi dia merasa kurang terasa secara itu. mental ataupun skillnya kurang terasa. Jadi dia ikut latihan mungkin yang 4, 5 atau 6 kali untuk memperbagus, mengasah skill dia. Nah, kemudian ya seperti itu. Tapi kalau dari kalian apa namanya itu, buat seseorang yang bisa bawa kendaraan ini dengan mahir ini, jangka waktunya yang baik itu berapa lama nih untuk belajarnya? Minimal lah mungkin 50-50-nya tuh kemungkinan waktunya dalam 1 bulan rutin harus begitu? Dia mulai dari 0 atau udah cukup? 0 dulu. Dari 0. Dari 0 itu 10 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Karena di ASDA itu ada kelebihannya. Kita tuh kan mulai dari jam pagi sampai jam malam. Nah, ada malam juga ya? Ada malam. Dari jam 7 sampai jam 9 kita bisa mulai latihan. Jadi misalnya kalau dia beberapa hari nggak bisa, dia bisa izin, bang saya nggak bisa datang. Jadi atau mas saya nggak bisa datang. Jadi waktu pertemuannya itu nggak kemakan gitu kan. Jadi bisa tiap hari, bisa dalam jangka waktu tertentu. Misal dia cuma bisa weekend, itu bisa juga kalau di ASDA. Nah kalau untuk dari 0 sih sangat disarankan yang kali 10 pertemuan, karena itu untuk sesi turun ke jalan menghadapi tantangan aktual yang hari-hari itu lebih banyak. Kalau yang 5 kali itu disarankan untuk orang yang sebenarnya udah pernah belajar, udah cukup punya beberapa teknik dasar, tapi kurang pengalaman, kurang mental, kayak lebih mengasah lagi ya. Iya betul. Dan
ini kan kita zaman digital nih. Semua masyarakat itu pasti punya sosmed, semua orang pasti punya gadget atau punya handphone. Di Asda juga menerapkan promosi melalui sosial media begitu. Iya. Biasa konten yang di-upload itu bagaimana nih konten-kontennya? Tentang edukasi berkendara juga sih. Oke. Kita punya di Instagram, punya di Facebook juga punya ya. Oke, boleh dong Instagramnya di mana tuh? Untuk Instagram kursus mengemudi Palembang 01. Oh, malah tidak pakai nama Asda ya di situ. Tidak pakai. Tidak pakai Biar ya. pencariannya keluar nomor 1 dia. Wah, itu ya, karena namanya lebih gampang gitu. Lebih umum. Lebih umum gitu. Kalau di mana lagi tuh? Di Facebook? Kalau di YouTube, Oh, YouTube ada juga. Asda Driving School. Di YouTube-nya juga pakai nama Asda ya kalau di sini ya di YouTube-nya ya. Semua konten ini mengenai edukasi berkendara gitu. Edukasi berkendara. Dan bagaimana nih kalian untuk bikin kontennya itu, ada tim khusus di Asda yang disiapkan atau Robi dan Nasrul tetap saling koordinasi bagaimana tetap ada uploadan dalam jangka waktu 1 hari 1 bulan itu? Sering sih kita bikin secara mandiri lah pokoknya, entah itu kita berdua atau bertim, kita bikin konten itu dengan waktu-waktu yang kadang-kadang luang kan, kita pakai buat konten untuk ngasih edukasi berkendara mengenai tata cara, trik, tips dan segala macam. Ya seperti itu. Dan menurut kalian juga seberapa penting seseorang harus bisa bawa kendaraan roda 4? Seberapa penting? Penting sekali atau tergantung dengan ada atau tidak kendaraan di rumah begitu? Iya, kadang-kadang orang yang nggak punya kendaraan pun dia dituntut dalam pekerjaan. Iya. Nah seperti itu. Jadi kalau nggak punya tapi memang pengen belajar nggak masalah. Iya. Tapi lebih bagus kalau punya. Nah kalau misalnya di pekerjaan juga dibutuhkan, ya harus dong, harus bisa. Nah seperti itu. Kadang-kadang kalau orang nggak punya, itu yang ditakutkan tuh. Ada situasi urgent ya? Iya, situasi urgent. Nah seperti itu, dia butuh tapi nggak bisa. Tetangga punya mobil tapi tidak ada yang nyetir dan kita dalam situasi yang memerlukan sekali kendaraan. Nah betul. Itu betul gunanya kita bisa bawa kendaraan itu salah satunya bener. ya. Salah satunya kondisi kayak saya dulu kan pernah diajak temen tuh liburan, pengen liburan. Yuk, kamu yang bawa mobil. Aduh, saya belum bisa. Masa nggak bisa? Ya bisa. Tapi pikir-pikir kan kalau nggak bisa tapi bisa. Apalagi anak muda ya, itu butuh sekali nih buat bisa bawa kendaraan itu. Benar banget. Oke, jadi apa namanya itu ya dalam situasi apapun, termasuk situasi urgent, itu mobil pasti menjadi ya yang sangat dibutuhkan ya. Betul sekali. Apalagi bawa orang sakit Orang mungkin sakit. pakai motor. Susah. Baik. Dan mengenai apalagi nih kondisi yang di Lampung nih, kita pengen tahu lagi. Sejauh ini driver yang aktif, trainer ya, yang aktif di Lampung berapa nih yang saat ini ada? Siapa tahu ada masyarakat Lampung yang dengar juga tuh. 4. Ada 4 ya. Bagaimana untuk manajemen waktunya? Secara di Palembang ada, di Lampung ada. Untuk manajemen waktu pemantauannya tuh seperti apa tuh? Itu kerjaan Mas Asrul. Oke, bagaimana nih Mas Asrul biasanya tuh pantauannya? Atau setiap hari ada laporan? Atau ketika ada siswa yang mendaftar aja tuh? Iya, ketika ada siswa yang mendaftar aja sih. Kalau itu terus kita laporannya tuh per Di grup kan. di grup. Oh, ada grupnya juga. Jadi semuanya kumpul di situ ya. Iya. Saling koordinasi. Kita bisa monitor langsung dan juga kadang-kadang kita beberapa minggu sekali datang untuk berkunjung, untuk memantau situasi. Seperti itu. Biasa catatan owner nih ketika membangun bisnis ini apa biasanya? Kayak owner deal yang dalam 1 bulan itu pasti ada yang ganti atau bagaimana tuh? Mengingat ini kan kendaraan itu. Kalau untuk spare part mobil mungkin kita ada jadwal servis ya. Servis berkala. Yang menjadi PR besar tuh mungkin di bagian promosi aja Mas. Itu promosinya ya. Karena ini kita juga harus melek digital untuk supaya menjangkau lebih banyak calon konsumen atau calon siswa yang mendaftar nanti ya. Oke, baik. Dan mengenai kedepannya, nah kita pengen tahu juga jenis kendaraan, apakah ada rencana akan ada penambahan juga, baik itu yang di Palembang atau di Lampung, atau cukup dulu untuk kondisinya saat ini? Doain aja nambah. Nambah ya, karena itu menjadi target juga ya. Suatu usaha itu berkembang
kalau itu tadi ya jumlah asetnya bertambah. Iya. Betul. Aset yang ada untuk owner saat ini ada berapa tuh? Kendaraannya mungkin? Sementara ada 6. Ada 6, wah lumayan banyak ya. Setengah lusin nih. 4 di Lampung, 2 di Palembang artinya begitu. Karena estafet mereka tuh. Oh estafet, jadi bisa mobile ya, ganti-ganti gitu ya. Oke baik, nah andai ada pendengar juga yang ingin bergabung menjadi trainer, saat ini bisa bergabung atau kayak lagi cukup gitu? Kayaknya lagi cukup sekarang. Lagi cukup ya. Nanti ya kalaupun memang ada informasinya akan diupdate di sosmednya Asda. Oke baik, ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen saya tanyakan, tapi kembali waktu sudah 52 menit melangkah dari jam 11 siangnya. Nah sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan baik itu dari Robi sebagai owner ataupun juga Nasrul sebagai manajernya kepada calon siswa yang ingin mendaftar di Asda ini? Silakan. Berlalu lintas itu bukan sekedar bisa mengemudi, Oke. tapi banyak faktor lain yang lebih besar seperti tanggung jawab, toleransi, hak Oke. dan kewajiban, pengetahuan dan keterampilan. Ini menjadi satu paket yang nggak bisa dipisahkan dengan terciptanya keselamatan. Oke, dan juga tetap menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas ya. Oke, baik. Ada tambahan khusus? Silakan dari Nasrul mungkin mengenai Asda dan atau pesan-pesan untuk edukasinya. Apa tuh? Mungkin ayo daftar ke Asda karena kita lagi ada promo paket ini itu. Dengan pendaftaran pertama akan mendapatkan include ini lebih ke promosinya sih. Oke. Teman-teman, saya Robi dari Sekolah Mengemudi Asda. Saya izin ya untuk mengundang teman-teman semua yang belum bisa mengemudi untuk gabung dan mengikuti pelatihan mengemudi di Asda. Kami sudah menyediakan mobil latihan dengan transmisi manual dan otomatis dengan berbagai jenis dan ukuran. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mencari ukuran mobil latihan yang sama dengan ukuran mobil teman-teman yang ada di rumah ya. Selain itu jadwal latihan di Asda tuh fleksibel. Kami buka dari Senin sampai Minggu setiap hari. Oh, jadi tidak ada libur ya? Ada libur tapi estafet. Estafet. Kami buka dari Senin sampai Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi untuk teman-teman yang kerja bisa ikutin kelas malam dari jam 7 sampai jam 9. Oke, jadi buat waktunya ini fleksibel ya? Fleksibel waktunya. Kalau ada pekerjaan terus bisa reschedule lagi. Jadi enaknya di situ nih Asda ya. Siswa yang bisa mengatur waktunya. Jadi tidak mengikuti jadwal di Asdanya begitu ya. Untuk mengenai harga ya silakan tadi ya. Bisa langsung ke sosmednya atau ada kontak person yang ingin disampaikan? Bisa kontak di nomor WA. Iya, boleh. 0813 6611 2212. Iya. Atau 0813 6763 6764. Oke, baik, dan mudah-mudahan sudah dicatat ya. Untuk yang belum catat silakan tarik mundur tayangan kita di YouTube karena kita ada rekamannya nanti ya di situ setelah tuntas obrolan kita untuk di kesempatan siang kali ini. Dan sekali lagi terima kasih ya buat Nasrul dan juga terima kasih juga buat Robi ya. Pokoknya salam sukses selalu buat Asda. Pokoknya mudah-mudahan kedepannya akan selalu menjadi pilihan utama untuk masyarakat yang ada di Sumsel dan juga Lampung mengenai pilihan untuk bisa mengendari kendaraan dengan baik begitu ya. Dan kami tetap menantikan dengan perkembangannya nanti yang ada di Asda. Dan karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit. Dan untuk Mancebicek dulur-dulur, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.